Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Aku melihat kepulangan Agus dengan rasa bahagia, ikut merasakan betapa berbunga hatinya menjelang hari lamaran. Malam ini adalah kali kedua dia mendatangiku, masih dengan tujuan yang sama, yaitu mengajak aku agar ikut saat melamar nanti. Kawanku itu khawatir kalau aku tidak menampakkan diri saat acara berlangsung. Dia adalah Prasetyo Agus, seorang teman akrabku semenjak dari SMP sampai SMA. Dan keakraban itu berlanjut sampai sekarang, di mana kami sudah saling mandiri dalam mencari nafkah. Dia bekerja sebagai sales luar kota, sementara aku hanyalah sebagai penjual kue. Menyetor ke toko-toko, juga melayani pesanan jika ada yang berhajat. Dari pekerjaan itu, kami semakin jarang bertemu karena kesibukan masing-masing. Ditambah lagi kami yang tinggal cukup jauh jaraknya. Agus dan aku bertempat tinggal beda kecamatan. Hingga akhirnya di awal tahun ini, dia putuskan melepas masa lajangnya. Agus mempersunting gadis dari kecamatan sebelah. Aku pernah bertemu dan dikenalkan dengan calonnya itu. Namanya Maya. Bagiku, gadis tinggi semampai berkulit kuning laset itu sangatlah cocok bersanding dengan Agus. Hari yang diminta, aku pun datang ke rumah Agus. Sengaja aku libur dari mengantar kue demi kawanku. Terlihat suasana rumahnya sangat ramai, yang mana ada beberapa yang akan mengantarkannya ke rumah calon mempelai wanita nanti. Di sana akan diselenggarakan acara ketok Andino, satu tradisi yang sampai saat ini masih dipegang kebanyakan warga. Dalam acara tersebut, nantinya akan dipergunakan untuk menghitung weton kedua calon pengantin, yang juga untuk menentukan hari dan waktu berlangsungnya pernikahan. Hal itu menjadi penting karena diyakini keberuntungan dan kemalangan ada dalam hitungan weton tersebut. Termasuk kebahagiaan dan rezeki semua masuk dalam hitungan. Biasanya hitungan weton ini akan membuat kecewa luar biasa bagi calon mempelai. Karena jika hitungannya jatuh pada keburukan, salah satu keluarga mempelai harus rela membatalkan pernikahan, sehingga terputuslah tali perjodohan. Mereka masih percaya kalau semua bakal terjadi, sehingga dari ketakutan itu, orang tua rela mengorbankan kebahagiaan anaknya. Mereka akan melarang untuk melanjutkan hubungan. Selama ini, warga percaya dengan hitungan weton karena telah terjadi banyak contoh kebenaran. Semisal adalah sepupu Agus. Dalam perhitungan yang dilakukan, katanya jatuh pegat atau perpisahan, yang maknanya bukan hanya perceraian, alami lebih mengerikan. Karena perpisahan itu ternyata berujung maut. Istri sang sepupu meninggal dunia setelah setahun setengah menikah. Menurut ahli hitung, weton si perempuan lebih muda atau lebih sedikit, sehingga dia kalah dan berujung kematian. Jika sang lelaki yang hitungannya lebih sedikit, maka kemungkinan besar lelakilah yang meninggal dunia. Tradisi ketok Andino sebenarnya sudah ditinggalkan sebagian warga, terutama mereka yang mempunyai dasar ilmu agama. Mereka berpendapat bahwa Tuhanlah yang mengatur kehidupan makhluk hidup, jadi tidak perlu menggunakan hitung-hitungan, karena itu hanya akan membuat musyrik. Namun bagi yang kejawen murni, mereka tetap memegang tradisi tanpa meninggalkan agama. Riz, ayo. Agus membuyarkan lamunanku. Berangkatlah kami sekitar pukul 9 pagi. Dengan memakai mobil minibus milik saudara Agus, kami berlima berangkat penuh sukacita.
Namun ketika sampai jembatan Bengawan Solo yang menghubungkan Bojonegoro Tuban, mobil yang kami tumpangi putus as roda. Beruntung kecelakaan itu tidak berlarut sehingga masih terselamatkan. Pada akhirnya, sang sopir yang masih saudara Agus menghubungi temannya. Beberapa saat kemudian datanglah mobil yang juga minibus. "Tolong kamu urus ya, nanti telat kalau kemalaman," ucap saudara Agus pada kawannya. Dia pun mengambil alih mobil tersebut sambil menyuruh semua penumpang naik. Perjalanan pun berlanjut. Sesampai di sana, tampak semua saudara calon pengantin wanita sudah berkumpul. Kami pun disambut dengan sukacita, yang kemudian saling berkenalan dengan beramah tamah. Monggo dimakan dulu, ucap seorang perempuan parubaya. Budenya Maya itu menyilahkan semua tamu untuk mencicipi hidangan. Setelah dirasa cukup, inti dari pertemuan itu dilaksanakan. Acara dimulai oleh Mbah Surojo, di mana beliau adalah dongke, atau sebagai ahli hitung pasangan pengantin. Beliau mengawali perhitungan dengan jarak, yang menurutnya pengantin bertemu dengan jarak dan laku ngalor ngulon, di mana Nogodino pas menganga di jalan, sehingga seharusnya tidaklah boleh itu dilakukan. Tapi untuk hal ini bisa diatur, ucap Mbah Surojo yang membuat semua bernapas lega. Menurut beliau, untuk mengelabui Nogodino, syaratnya adalah si pengantin wanita tidak datang dulu ke pengantin laki-laki, yang di waktu acara ngarak atau nikahan naik delman kuda berwarna putih. Dan keluarga itu pun menyetujui syarat tersebut. Menurut mereka, bagaimanapun pernikahan ini harus berjalan, karena sudah terjadi kecocokan, baik mempelai yang telah berhubungan selama 2 tahun lebih maupun pihak keluarga yang merasa klop. Perhitungan dilanjut dengan menghitung weton. Mbah Surojo menanyakan pada masing-masing orang tua mempelai. Yang didapat kalau sepengantin pria, wetonnya Selasa Kliwon berjumlah 11. Dan pengantin perempuan, Minggu Pahing yang berjumlah 14. Ketika mendengar weton dari kedua pihak, Mbah Surojo pun hanya termenung. Disusul kemudian dengan menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. Bagaimana dengan perhitungan tersebut, Mbah? Tanya Ibunda Maya. Mbah Surojo mengepulkan asap, lalu mulai menjelaskan kalau perhitungan temu selawe pungkasan, yang bermakna balai kedawang. Dalam artian balai adalah pendopo, sedangkan kedawang adalah keruntuhan. Kedua pihak keluarga terdiam mendengar penjelasan itu, yang berarti keburukan akan terjadi jika pernikahan tetap berlanjut. Apa tidak bisa dianulir, Mbah? Tanya Bude Maya. Mbah Surojo menjawab, kalau dalam hitungan tersebut tidak ada jalan yang bisa dilakukan, semua pasti akan terjadi. Di tengah ketegangan tersebut, salah satu keluarga dari pengantin wanita memberi keputusan. Dia adalah kakak Maya. Dengan tegas dia meminta agar tidak usah memakai hitungan saja, hanya menambah bingung dan ruwet. Dan usulan itu disetujui oleh pihak pengantin pria. Karena di zaman modern, semua akan kacau jika menggantungkan pada perhitungan. Aku hanya terdiam merasa heran. Lalu kenapa harus memanggil Mbah Surojo jika hitungan tidak diberlakukan? Padahal Mbah Surojo sudah dikenal luas sebagai ahli hitung yang tepat. Banyak yang mengikuti anjuran darinya, meski luka dirasakan. Namun dalam hal ini, aku tidak berani ikut campur. Aku hanya sebagai saksi saja. Lebih baik, apa pernikahan ini dibatalkan saja. Semua demi keselamatan Agus, karena wetonnya lebih sedikit. Mbah Surojo memberi usulan. Ketegangan terlihat di wajah masing-masing calon mempelai. Mereka yang sudah dipenuhi rasa cinta kasih merasa was-was. Takut jika hubungan itu harus terputus di saat akan mengikat janji suci.
Mereka masih berharap akan jalan keluar demi bersatunya jiwa mereka. Sementara itu, dua pihak keluarga kembali berembuk, yang mencoba menyuruh Mbah Surojo untuk kembali menghitung dengan cermat. Begitu mendengar hasil yang sama, mereka pun bertanya pada pihak terkait, yakni calon mempelai. Keraguan muncul di sana, dan pada akhirnya diputuskan bahwa pernikahan tetap berlangsung. Mbah Surojo pun minta maaf. Kemudian beliau berucap, jika tetap dilaksanakan pernikahan tersebut, maka semua harus berdoa semoga semua baik-baik saja. Karena kembali lagi bahwa nyawa, jodoh dan rezeki sudah ada yang mengatur. Setelah itu, Mbah Surojo pun kembali meminta maaf, lalu kembali menatap ke langit-langit rumah. Dihisapnya rokok dalam-dalam. Acara diakhiri dengan pengambilan hari dan waktu yang tepat. Mbah Surojo tetap memberikan jawaban, meski dipenuhi rasa kalut. Yang mana hajatan digelar bulan Jumadil awal, tanggal 14. Ijab qabul ba'da maghrib dilanjutkan dengan resepsi pukul 9 malam. Setelah usai, kami berpamitan. Tidak lupa meminta maaf pada Mbah Surojo. Juga mohon doa restunya agar semua berjalan baik tanpa ada halangan suatu apapun, termasuk hal buruk seusai pernikahan. Namun Mbah Surojo hanya tersenyum, seakan dia berharap pernikahan tersebut tidaklah pernah berlangsung. Dua 12 hari sebelum acara, aku pun di rumah Agus disuruh nyinom atau membantu melayani tamu di acara pernikahannya. Aku melihat ada kecemasan yang dia rasakan. Santai saja, nikah itu kan enak, ucapku menghibur. Dia menjawab kalau bukan pernikahan yang dipikirkan, namun ucapan Mbah Surojo saat acara ketokan dino. Karena setelah ditelusuri, perhitungan weton banyak yang menjadi kenyataan. Dan hal itu membuat Agus menjadi sedikit gentar. Aku menghiburnya sebisaku, menyuruh agar terus berdoa dan selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Hanya Tuhanlah yang tahu, bukan makhluk ciptaannya. Hari berganti, tanggal berjalan. Datanglah hari bahagia Agus Prasetyo. Kawan dekatku itu berbinar di pelaminan. Tampaknya dia sudah lupa dengan ucapan Mbah Surojo. Dan sesuai dengan ucapan Mbah Surojo tersebut, pada pukul 3:30 sore, mempelai wanita terlebih dulu menyambangi mempelai pria, yang menurutnya untuk mengelabui Nogodino yang bersiap memangsa. Pada saat akad nikah dilaksanakan, mendadak mendung pekat bergelayutan datang dari selatan, yang disusul gerimis dan angin yang lirih mengikuti. Apa kata Mbak Saryo kemarin, Pak? Tanya Ibu Agus. Beliau menanyakan tentang dukun penolak hujan. Mbak Saryo sudah sangat terkenal dengan kelihayannya bagi warga umum. Orang pintar itu selalu dijadikan tameng dalam masalah cuaca. Kebanyakan orang yang mantu maupun hajat khitan menggunakan jasa beliau sebagai dukun penyingkir hujan. Tujuannya adalah agar tamu tidak malas datang dan agar kondisi tetap kering dan tidak becek. Namun sore ini hujan tetap turun. Padahal biasanya di musim hujan sekalipun Mbak Saryo mampu meredam hujan. Tenang saja, nanti juga cerah kembali, bisik ayah Agus di sela acara akad. Alhamdulillah, acara akad nikah berjalan lancar. Doa berkumandang dari Pak Penghulu yang disusul senyum bahagia pengantin. Aku turut bahagia menyaksikan hal itu. Berharap jodoh akan segera kudapatkan, sehingga menyusul Agus.
Malam indah kawanku terlalu dengan lancar. Tidak ada kendala selain gerimis yang masih menyiram. Dan justru cuaca dingin itulah yang diharapkan kedua mempelai. Mereka akan melewati malam pertama penuh kehangatan. Setelah resepsi selesai, semua kembali pulang. Kecuali aku yang ditugaskan ngemit, yaitu menemani pengantin pria. Itu sudah menjadi adat di kampungku, di mana ada 1 atau 2 orang yang tinggal untuk pengantin pria. Dan baru pulang besok pagi, yang disusul acara wale ajang atau balik piring. Yakni, pihak mempelai wanita akan mengantar pengantin baru ke rumah mempelai pria. Tidak lupa membuang syarat di setiap pertigaan atau perempatan jalan yang dilewati. Sama halnya saat arah-arahan pengantin, di setiap jembatan yang dilewati juga akan membuang ayam sebagai syarat. Setelah Agus masuk kamar, aku berbaur bersama warga yang asik bermain kartu juga bermain catur. Hal aneh mulai terjadi ketika pukul 1 dini hari. Aku mencium harum kamboja yang sangat menyengat. Namun hanya hitungan detik saja singgah di hidungku. Disusul dengan bayangan hitam yang kulihat tepat di kursi pengantin. Lampu yang dibuat temaram di atas dekor itu memperlihatkan sosok tersebut tengah duduk. Namun anehnya hanya hitam pekat saja. Tidak tampak wajah maupun pakaiannya. Dan sosok itu lenyap di saat burung hantu terbang melintas. Sesaat kemudian, aku mengabaikannya. Berharap semuanya kesalahan hitung dan mataku saja. Yang sudah mulai sedikit berkurang kesadaran akibat telah mengantuk berat. Aku pun membaringkan tubuh di kursi sudut rumah, menunggu pagi tiba, menunggu Agus bercerita tentang malam pertamanya. Kami kembali sibuk dalam pekerjaan masing-masing. Kalaupun bertemu, paling hanya saling tegur saja. Tidak sampai terjadi obrolan panjang seperti dulu. Aku pun memaklumi, karena dia masih pengantin baru. Saat mesra-mesranya, dan saat saling memahami sifat pasangan. Mungkin saja kalau sudah beberapa bulan baru bisa ngobrol lagi seperti dulu. Hingga di bulan keempat setelah pernikahan, Agus tiba-tiba berkunjung ke rumahku. Sore itu kami duduk santai di teras rumah, sambil menikmati secangkir kopi. Aku lihat ada raut bahagia di mimik wajahnya. "Kamu kan sudah mapan, kapan kamu nyusul kawin, Res?" ujarnya. Aku hanya tersenyum sambil menyulut sebatang rokok. Kebetulan kawanku itu bukan seorang perokok, sehingga dia hanya melihat saja. Dan benar apa yang kusaksikan, ternyata dia mengabarkan berita bahagia, yang mana istrinya telah hamil 3 minggu. Tapi pikiranku tidak tenang akhir-akhir ini, Riz. Kebahagiaan itu disambung dengan mimik cemas. Dia merasa kalau beberapa hari ini hatinya selalu gelisah. Itu terjadi berawal ketika istrinya mengalami mimpi buruk, yang di malam itu Maya sedang mencuci baju di sungai. Namun baju tersebut hanya terbawa arus. Saat Maya mengejar, dia terjatuh terbentur batu kali. Gigi gerahamnya lepas 1, dan baju itu pun hilang. Jantungku berdetak cepat mendengar cerita Agus, karena apa yang diceritakan sama persis dengan apa yang dialami ibuku. Jelas selalu kuingat tutur ibu, bahwa di saat ayah akan meninggal dunia, beliau juga bermimpi kehilangan baju. Perasaanku menjadi tidak karuan, sampai-sampai aku teringat ucapan Ki Surojo, seseorang yang memprediksi hari buruk bagi Agus melalui hitungan weton. Semoga saja mimpi itu bukan pertanda buruk, ujar Agus. Aku berucap kalau mimpi hanyalah bunga tidur. Yang terpenting adalah selalu berdoa, meminta pada Sang Maha Kuasa semoga tidak ada sengkala yang menimpa. Aku mengalihkan ingatannya dengan obrolan ringan,
Obrolan yang menjurus tentang masa lalu kami, di mana banyak kenangan yang tidak pernah terlupakan di masa itu. Ringan tanpa beban dan penuh dengan kejadian kocak yang membuat kami tertawa. Saat obrolan beralih ke seputar pekerjaan, Agus mengeluarkan 4 bungkus rokok dari sakunya. Dia berujar bahwa itu adalah bonus dari tempatnya Nyales, yang kebetulan juga rokok tersebut rokok kesukaanku. Aku tersenyum sambil berucap menyindir, karena biasanya hanya sampel tester yang diberikan kepada aku. Mendung datang dengan cepat di sore itu, membuat obrolan kami berakhir. Dengan tergesa, Agus berpamitan. Kalau tidak habis, disimpan saja rokoknya, candanya sebelum melajukan motor. Aku menyambut candaan itu dengan menepuk pundaknya. Hati-hati Gus, jangan ngebut, ucapku kemudian. Hampir pukul 5 sore, aku baru menunaikan sholat asar. Yang setelahnya, aku dikagetkan dengan kehadiran Maya. Perempuan itu tampak gugup dan terburu-buru. Apa Mas Agus masih di sini, Riz? Dia bertanya sedikit tegang. Aku menjawab kalau sekitar 20 menit yang lalu sudah pulang. Dan tidak menjelaskan apapun, Maya langsung bergegas pamit dan kembali melaju. Pikiranku menjadi tidak tenang. Sangatlah aneh di jam segini dan cuaca yang mendekati hujan, Maya mencari suaminya. Apalagi perempuan itu dalam kondisi hamil muda. Perlahan ku tarik napas dalam-dalam, lalu beristighfar. Namun ternyata, hal itu tidak mampu menenangkan batinku. Pada maghrib, aku mengikuti kata hati mendatangi rumah Agus. Dan sesampai di sana, jantungku berdebar kuat saat melihat tanda kematian. Bendera kuning sudah terpasang di depan rumahnya. Aku lemas melihat pemandangan seraut wajah pilu di sekitar. Alunan surat Yasin mengiang di telingaku. Aku tidak sanggup lagi membendung air mata. Kawan dekatku berbaring di atas meja dipan, tertutup kain jari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat jalan Agus Prasetyo. Semoga nyaman kuburmu, cerah jalanmu. Aku merenung di senja ini. Melintas ucapan Mbak Surojo mengisi otakku. Apakah benar primbon itu nyata? Pertanyaan itu selalu kusimpan. Karena percaya tidak percaya, masyarakat Jawa masih dalam genggaman tradisi. Dan aku adalah satu penghuni suku Jawa yang akan menyeimbangkan adat dan tradisi dengan kepercayaan. Penglihatanku mengarah pada 3 bungkus rokok dan sebungkus wadah tanpa isi. Itulah pemberian terakhir Agus. Aku tersenyum mengingat ucapan terakhirnya. Kalau tidak habis, disimpan saja rokoknya. Sebuah rumah bergaya kolonial Belanda berdiri megah di tengah-tengah rimbunan pohon. Cat dari rumah itu sudah nampak kusam. Begitu juga dengan jendela-jendela di rumah itu yang tampak mulai rusak. Rumah itu tampak asri, dengan adanya taman luas di depan rumah, serta adanya pohon jeruk yang amat rimbun. Pagar rumah itu berwarna hitam putih, dengan 2 kepala kuda yang menghiasi pintu masuk gerbang. Rumah itu cukup terasing dengan warga sekitar. Jaraknya cukup jauh dari warga lain. Hanya ada 1 rumah warga yang agak dekat. Namun itu hanyalah rumah kosong. Suara burung sangat merdu berkicau memulai hari.
Bersautan menyapa mentari yang sebentar lagi terbit. Tampak sebuah kursi roda di teras depan rumah itu. Lalu datang seorang perempuan agak muda mendekati kursi kosong itu. Ayo Bu, sarapan dulu. Kata perempuan muda seraya berjalan keluar dari dalam rumah menuju kursi roda. Lalu sang perempuan mulai mendorong kursi ke dalam rumah. Namun belum sempat masuk ke dalam, tampak ada dua ibu-ibu yang kebetulan lewat berdiri di balik pagar. Ibu-ibu itu tampak bergosip seraya melihat ke arah teras depan. Si perempuan muda itu sadar akan kehadiran dua ibu itu di depan pagar rumahnya. Kemudian dia menyapa dengan sopan. Selamat pagi, Mbak, kata sang perempuan muda. Dua ibu itu hanya tersenyum lalu pergi. Ia kemudian membalas senyuman ibu-ibu itu, lalu kembali mendorong kursi masuk ke dalam rumah. Sang perempuan muda mendorong hingga ke sebelah sofa, lalu dia meninggalkan kursi itu untuk mengunci pintu. Di dalam rumah itu, tampak seisi rumah yang luas dengan 3 kamar yang berada di depan, belakang, dan samping rumah. Perabotan-perabotan di rumah itu tampak masih bergaya kolonial Belanda. Ada 3 vas besar menghiasi setiap sudut ruangan. Ada juga patung kuda dari porselin yang terletak di bagian tengah rumah, tepatnya di belakang sofa dari Blue Drew. Bu, Ibu mau sarapan apa? Biar aku masakan untuk Ibu. Tanya sang perempuan muda. Dia terdiam sejenak seperti menunggu jawaban. Oh, Ibu mau bubur ayam dengan sedikit kecap di atasnya. Baiklah, Ibu tunggu di sini ya. Saya masakan dulu. Kembali perempuan itu berucap, lalu dia menuju ke dapur. Dengan sigap ia menaruh panci di atas kompor. Lalu ia mencoba untuk menghidupkan kompor. Beberapa kali ia coba menyalakan, namun kompor itu mati. Kemudian sang perempuan muda ke tengah rumah kembali. Dia menuju kursi roda, lalu berpamitan. Bu, saya beli gas dulu ya. Gasnya habis, tidak bisa masak, kata sang perempuan muda. Seolah menunggu jawaban, perempuan itu masih berdiri di samping kursi roda. Tatapannya mengarah ke tengah kursi yang kosong. Ada kok Bu, uang belanja kemarin masih. Ibu baik-baik ya di sini. Kembali, sang perempuan muda berbicara tanpa ada lawan bicara. Lalu sang perempuan muda pergi ke dapur untuk mengambil gas kosong, seraya mengambil dompetnya yang ada di rak lemari dapur. Kondisi dapur juga sangat bersih. Setiap perabotan tertata dengan rapi. Tampak pula kamar mandi yang tertutup di area dapur. Setelah itu, ia ke arah pintu depan, membuka pintu depan dan melangkah menuju gerbang seraya menenteng gas. Lalu ia membuka pagar rumah dan berjalan menjauh dari rumah itu. Agak lama ia berjalan hingga menemui pangkalan gas terdekat. Bang, ada gas? Tanya sang perempuan muda. Ada? Buat siapa kakak memasak? Tanya seorang pemuda dari dalam warungnya. Lalu sang perempuan muda itu meletakkan gasnya di atas sebuah kursi. Dia menjawab kalau ibunya ingin makan bubur ayam. Namun saat hendak memasak, kompornya tidak menyala karena kehabisan gas. Pemuda di warung itu hanya menggeleng. Sang perempuan muda mengangkat gas dan mengeluarkan dompetnya. Dikeluarkan uang 20.000, lalu menyerahkannya ke pemuda itu. Terima kasih, hati-hati saja. Jangan sampai mbak kenapa-kenapa, kata sang pemuda itu. Perempuan muda itu hanya mengangguk, yang kemudian berlalu seraya menenteng gas. Sekejap kemudian, dia sudah sampai di pagar rumahnya. Dia membuka gerbang rumah lalu masuk ke dalam. Assalamualaikum Bu, katanya seraya masuk ke dalam rumah. Lalu ia membalikkan badan dan menutup pintu rumahnya. Tampak kursi roda itu masih berada di tempatnya.
Tidak ada siapapun yang duduk di sana. Meski begitu, perempuan muda itu terus berkata-kata, seolah ada orang yang mendiami kursi itu. Bu, saya masakkan bubur ayamnya dulu ya. Namun tiada siapapun yang menjawab. Hanya desiran angin yang bertiup, yang masuk dari jendela ruang tamu seolah menjawab setiap ucapannya. Beberapa menit kemudian, bubur yang dimasaknya sudah matang. Setelah meletakkannya di piring, segera ia menuju ruang depan, menghampiri kursi roda yang terdiam di samping sofa. Bu, ini buburnya udah masak. Ibu makan ya. Kata sang perempuan itu seraya berjalan membawa piring ke ruang tengah. Kembali tiada siapapun yang menjawab suaranya. Dan lagi-lagi, hanya desiran angin yang bertiup dari jendela seolah menjawabnya. Kemudian ia berjalan dengan hati-hati, hingga ia berjongkok di samping kursi roda yang kosong tadi. Kemari Bu, biar saya suapin, Katanya sambil mengaduk bubur itu. Lalu mengarahkan sendok berisi bubur ke kursi roda kosong. Entah kepada siapa ia menyuapi bubur itu. Sejenak ia tersenyum, namun disusul isak tangis yang menyayat hati. Air matanya meleleh. Sejenak kemudian ia terduduk di lantai. Dimakannya bubur tersebut dengan menangis pilu. Entah apa yang dipikirannya, namun air mata itu terus datang, bahkan sebagian masuk ke mulutnya. Perempuan muda itu bernama Santi. Sebelum 5 tahun dari sekarang, rumah tersebut masih dihuni olehnya bersama sang ibu, Bu Damayanti serta adiknya, Risa bersama suami Risa. Namun kecelakaan pada malam 5 tahun lalu merenggut nyawa seluruh anggota keluarga di rumah itu, kecuali Santi yang luput dari maut. Semenjak saat itu, suasana rumah menjadi suram. Santi sudah tinggal di rumah tersebut sejak berusia 8 tahun. Sebelumnya dia adalah seorang tukang semir sepatu keliling. Dia yang yatim piatu melakukan pekerjaan itu di sebuah terminal pinggiran kota. Santi kecil tidak pernah merasakan kebahagiaan. Dia selalu bermimpi mempunyai orang tua yang memberi kasih sayang. Hingga suatu hari saat dia kelaparan berat, karena tidak ada seorang pun pelanggan, datanglah seorang malaikat penolong baginya. Dia adalah Ibu Damayanti, yang pada saat itu sedang melakukan perjalanan dinas, mendampingi suaminya. Perempuan cukup muda itu melihat Santi terus memegangi perut. Rasa kasihan yang muncul membawa dia mendekat sambil memberikan makanan dan minuman pada Santi. Makanlah, ucap Ibu Damayanti dengan tatapan iba. Dan sebelum pergi meninggalkan Santi kecil, sang suami tersenyum lembut. Pak Tiono pun memberi Santi beberapa roti untuk bekal. "Kamu tinggal di mana, Nak?" tanya Pak Tiono. Santi hanya terdiam. Beberapa saat kemudian, dia menunjuk pada bangku di lorong stasiun. Di sanalah dia menghabiskan malamnya. Setelah mengucap terima kasih, Santi segera berlalu menuju lorong. Dari perkenalan itu, akhirnya ada keinginan dari Bu Damayanti untuk menjadikan Santi sebagai anak angkat. Selama 6 tahun pernikahan, dia memang belum dikaruniai momongan. Dan buah hati itu sangat mereka nantikan, mengingat rumah besar yang hanya ditinggali mereka berdua saja. mungkin anak itu akan memancing kehamilanku, Mas. Rayu Ibu Damayanti pada suaminya. Yang setelah dipikir-pikir, pada akhirnya disetujuilah keinginan itu. Mereka sepakat mengajak Santi tinggal bersama.
Doa Santi kecil terkabul. Dia memiliki sosok orang tua yang penuh kasih sayang. Di rumah besar bergaya Belanda itu, dia tidak menyia-nyiakan waktunya. Santi menunjukkan pada Pak Tiono, juga Bu Damayanti, kalau dia bukanlah seorang pemalas. Dia rajin membersihkan rumah, juga selalu membantu kegiatan ibundanya. Yang dari hal itu semakin menambah kasih sayang Bu Damayanti. Santi dimasukkan dalam kartu keluarga dan dibuatkan juga akte kelahiran, di mana orang tuanya atas nama Pak Tiono dan Ibu Damayanti. Kemudian Santi dimasukkan di salah satu sekolahan untuk masa depannya. Sungguh suatu kebahagiaan yang tidak terkira. Anak kecil yang semula bergumul dengan nasib di sebuah stasiun, kini menjadi anak terpelajar. 2 tahun kemudian kabar gembira datang. Bu Damayanti dinyatakan hamil. Pak Tiono sangat gembira mendengar kabar baik itu. Berbeda dengan Santi yang agak cemas. Dia takut jika kelak kasih sayang itu memudar. Jangan cemas, Santi. Ibu akan selalu menyayangimu. Ibu berjanji tidak akan membedakan kasih antara kamu dan adikmu kelak. Ucap Bu Damayanti menghibur. Meski tersenyum, namun kekhawatiran masih ada di hati Santi. Waktu terus berlanjut. Lahirlah seorang yang diberi nama Risa. Dan prasangka buruk Santi ternyata keliru, karena sang ibu menepati ucapannya. Bu Damayanti tidak pernah membedakan mereka berdua. Bahkan kasih sayang terhadap Santi jauh lebih terlihat. Sama halnya dengan yang ditunjukkan Pak Tiono. Lelaki itu juga tidak membedakan mereka berdua. Saat Risa berusia 3 tahun, duka mendatangi keluarga bahagia itu. Pak Tiono meninggal dunia saat perjalanan dari luar kota. Tepatnya di sebuah rumah makan dekat kota. Menurut dokter setempat, penyakit jantung adalah penyebab dari kematiannya. Santi merasa sangat kehilangan atas peristiwa itu. Sosok yang telah menolongnya sudah tiada. Semenjak itu, Santi putuskan berhenti sekolah. Dia memilih merawat sang adik, sementara Ibu Damayanti bekerja sebagai pelayan toko. Perempuan yang semula hanya sebagai pelayan suami di rumah itu harus membanting tulang untuk Santi dan Risa. Dia sadar kalau uang pensiun suaminya tidaklah mencukupi. Lanjutkanlah sekolah kamu, Nak. Ibu mampu membiayai dan membagi waktu untuk kalian. Bu Damayanti mencoba menasihati Santi. Namun Santi yang tahu kondisi hidup setelah kepergian ayahnya tetap bersikeras membantu ibundanya. Waktu berlalu dengan cepat. Di usia Santi yang menginjak 18 tahun, Bu Damayanti mengalami kelumpuhan. Yang menurut dokter, saraf tersebut menjadi penyebab utama. Santi sangat terpukul dengan keadaan itu. Dia pun harus merawat ibundanya, juga Risa yang masih bersekolah di kelas 2 SD. Dengan ikhlas, Santi menjalani hari-harinya, mengandalkan uang pensiun dan uang tabungan Bu Damayanti untuk kebutuhan sehari-hari. Tanpa terasa 12 tahun sudah terlewati. Risa telah menikah dengan seorang dokter setelah pengangkatannya menjadi guru. Dan selama si adik mengenyam pendidikan, Santi dengan tulus ikhlas menjadi pengasuh Ibu Damayanti. Dia juga menyuruh adiknya menikah terlebih dulu saat datang pinangan.
Di usianya yang matang, Santi belum memikirkan jodoh untuknya sendiri. Dia merasa kasih sayangnya hanya tercurah pada Bu Damayanti, seorang yang memungutnya dari jalanan. Meski Santi seperti pembantu di rumah sendiri, tapi dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Bu Damayanti sendiri belum menunjukkan tanda kesembuhan, walaupun pengobatan rutin tetap berlanjut. Makanlah dulu, Bu. Ini Santi buatkan bubur ayam kesukaan Ibu. Ucap Santi di suatu pagi. Bu Damayanti tersenyum dengan mata berkaca-kaca, dan air mata itu turun saat Santi mulai menyuapinya. Air mata yang selalu menetes di setiap pagi. Mbak, persiapkanlah semua kebutuhan Ibu ya. Nanti sore kami akan mengajaknya berobat. Ucap Risa sebelum berangkat mengajar ke sekolah. Santi mengiyakan. Malam nanti adalah usaha penyembuhan Bu Damayanti yang entah keberapa kali. Selama masih ada peluang sembuh, Santi selalu menasihati Risa agar tidak putus asa dalam berusaha mencarikan dokter maupun ahli pengobatan terbaik untuk ibundanya. Dan malam nanti pengobatan dilakukan di luar kota, yang menempuh jarak sekitar 2 jam perjalanan. Selepas asar, berangkatlah Risa bersama suaminya. Namun Santi tidak ikut. Badannya terasa lemas tanpa daya. Mendadak kepalanya sangat pusing disertai batuk dan demam. Dia hanya mengantar sampai depan pintu saja. Yang dari sana dipandangnya wajah Bu Damayanti penuh harap. Sementara yang dipandang hanya tersenyum. Kursi rodanya ditinggal saja, Riz. Nanti akan kubelikan model yang terbaru. Terdengar suami Rizka berucap. Santi memandang kepergian mereka tanpa ada firasat apapun. Dia berdoa agar kesembuhan menghampiri ibundanya. Semoga obat itu engkau dapatkan, Ibuku. Sembuhlah. Ucapnya lirih. Malam itu tidak ada yang aneh. Semua tampak sama saja. Santi sendiri sudah merasa mendingan setelah minum obat. Di tengah rasa kantuk yang mendera, dia mendengar suara ketukan di pintu. Yang bersamaan dengan itu terdengar pula azan Isya berkumandang. Santi beranjak membuka pintu. Yang di sana tampak berdiri 2 orang berseragam polisi. Benar ini rumahnya Bu Risa? Tanya salah satu polisi itu. Iya, ada apa ya, Pak? Sebelum menjelaskan, polisi tersebut meminta agar Santi tetap tenang. Dan betapa hancur hati Santi saat mendengar penuturan polisi tersebut. Yang mana sebuah kecelakaan telah merenggut nyawa seluruh anggota keluarganya. Tidak terkecuali suami Rizka. Dijelaskan bahwa mobil mereka oleng hingga masuk jurang. Rencananya, bangkai mobil akan kami angkat dalam beberapa jam ke depan. Jawab salah satu polisi. Pada malam itu, Santi tidak kuasa menahan tangis duka. Tidak disangka ibu yang ia rawat dan sangat menyayanginya telah tiada. Senyum terakhir itu selalu membayang.
Semenjak hari berkabung itu, Santi menjadi penghuni tunggal sekaligus pemilik rumah Risa. Dan semenjak saat itu jugalah ia mulai bertindak aneh-aneh. Setiap pagi dia mendorong kursi roda kosong ke halaman depan dan berbicara dengan kursi itu. Lalu ia masuk kembali ke dalam rumah dengan mendorong kursi roda. Hingga memasak yang sama seperti yang sering dihidangkan untuk Bu Damayanti, yakni bubur ayam kesukaannya. Dan selalu terdengar tangis menyayat setiap kali ia hendak menyuapi. Mungkin di saat itu ia teringat kalau Bu Damayanti telah tiada. Satu persatu, warga yang melihat hal itu mulai resah. Namun sekuat apapun usaha mereka untuk menyadarkan Santi, sama sekali tidak membuahkan hasil. Hingga kini warga membiarkan saja kelakuan aneh Santi. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka sana.